Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih mempelajari matematika peminatan. Untuk subbidang studinya adalah aljabar dan pembahasannya adalah persamaan logaritma bagian kedua. Selamat mengikuti. Persamaan logaritma. Bentuk log fx bilangan pokok hx sama dengan log gx bilangan pokok hx. Kita perhatikan, bilangan pokoknya sama tetapi dalam bentuk fungsi. Himpunan penyelesaian persamaan logaritma log fx bilangan pokok hx sama dengan log gx bilangan pokok hx dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Jika log fx bilangan pokok hx sama dengan log gx bilangan pokok hx, maka fx sama dengan gx. Jadi bilangan numerisnya kita samakan dengan syarat fx dan gx semuanya positif dan hx positif serta hx tidak boleh sama dengan 1. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 1 dibagi log x bilangan pokok x min 2 ditambah log x min 3 bilangan pokok x ditambah log 4 bilangan pokok x ditambah 1 dibagi log x bilangan pokok 8. Kita bahas pada slide berikutnya. Kita bahas dari bentuk 1 dibagi log x bilangan pokok x min 2 ditambah log x min 3 bilangan pokok x ditambah log 4 bilangan pokok x sama dengan 1 dibagi log x bilangan pokok 8. Kita perhatikan syarat bilangan pokok harus lebih dari 0 atau positif dan bilangan pokok tidak boleh sama dengan 1. Kita perhatikan bilangan pokoknya adalah x min 2 dan x. Kita lihat. Oke. Yang pertama adalah x min 2 lebih dari 0. Maka x-nya harus lebih dari 2. Kemudian yang kedua, ini. Maka x-nya adalah lebih dari 0. Kemudian menuju ke numerisnya. Numerisnya adalah x dan x negatif 3. X dikurangi 3. X dikurangi 3 lebih dari 0. Maka x-nya adalah lebih dari 3. Dan x juga lebih dari 0. Dari persyaratan di atas, dapat ditetapkan bahwa x-nya lebih dari 3. Anda perhatikan, di sana x lebih dari 2, x lebih dari 0, x lebih dari 3, x lebih dari 0. Maka yang dipakai adalah x lebih dari 3. Paham ya? Oke. Kemudian dari bentuk 1 dibagi log x bilangan pokok x min 2 ditambah log x min 3 bilangan pokok x ditambah log 4 bilangan pokok x sama dengan 1 dibagi log x bilangan pokok 8. Maka kita ubah dulu menjadi log x min 2 bilangan pokok x ditambah log x min 3 bilangan pokok x ditambah log 4 bilangan pokok x sama dengan log 8 bilangan pokok x. Yang berubah bentuk pembagian ini. Kita lihat, bilangan pokoknya dan numerisnya saling pindah karena bentuknya seper atau dibalik. Maka posisi dari bilangan pokok dan numerisnya harus kita balik. Demikiannya ini. Log x bilangan pokok 8 kita balik menjadi log 8 bilangan pokok x. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sehingga dari penjumlahan logaritma maka menjadi perkalian numerisnya dengan bilangan pokok yang sama. Menjadi log x min 2 dikalikan x min 3 dikalikan 4. Karena ini penjumlahan.
bilangan pokoknya adalah X. Sama dengan log 8 bilangan pokok X. Paham ya? Oke. Maka karena bilangan pokoknya sama pada logaritma, maka bilangan operasi logaritmanya kita hilangkan. Atau dengan kata lain numerisnya kita samakan. Yaitu X min 2 dikalikan X min 3 dikalikan 4 sama dengan 8. Maka kita sederhanakan menjadi X min 2 dikurangi X min 4. X min 2 dikurangi X min 3 sama dengan 2. 2 dari mana? 8 pindah ruas. Menjadi 8 dibagi 4. Sama dengan 2. Paham ya? Oke. Maka menjadi, ini kita uraikan, menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 2. Kemudian 2 pindah ruas. Menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X min 1 dikalikan X min 4 sama dengan 0. Diperoleh X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Kita lihat, di sana syaratnya adalah X harus lebih dari 3. Lebih dari 2, salah. Lebih dari 0, betul. Tetapi untuk lebih dari 2, salah. Lebih dari 3, salah. Oke, maka yang kita pakai ini aja, lebih dari 3, langsung. Dan 4 adalah juga lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4 saja. 1. Hanya ada 1, yaitu adalah 4. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 20 dengan bilangan pokok x kuadrat dikurangi 1 sama dengan log x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dengan bilangan pokok x kuadrat dikurangi 1. Kita perhatikan, bilangan pokoknya sama, tapi dalam bentuk fungsi. Kita bahas, kita samakan numerisnya. Ada 2 numeris, kita samakan, yaitu fx sama dengan gx. Maka menjadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 20, numeris yang pertama, atau fx-nya, sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5, gx-nya. Kemudian pindah ruas menjadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 20, masih ajak. Kemudian ini pindah ruas menjadi negatif, menjadi negatif, menjadi negatif, sama dengan 0. Paham ya? Kemudian kita uraikan menjadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 3 dikalikan x min 5 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Oke. Sekarang bilangan pokok harus positif. Dan bilangan pokok tidak boleh sama dengan 1. Mana bilangan pokoknya? Bilangan pokoknya adalah x kuadrat dikurangi 1. Paham ya? Oke. Sehingga x kuadrat dikurangi 1 harus lebih dari 0. Karena ini positif syaratnya. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikurangi 1 dikalikan x plus 1. Lebih dari 0. Kemudian diperoleh dari sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan 1 ini. Dan dari x plus 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Negatif 1, 1. Kemudian positif, negatif, positif. Dari mana? Kita masukkan. Misalkan di sini kita ambil 0. 0 kita masukkan, 0 kuadrat, 0 dikurangi 1, negatif. Di sini misalkan berapa? 10 misalkan. 10 kuadrat 100 dikurangi 1 99 adalah positif. Paham ya? Oke. Berikutnya. Maka yang dipakai adalah yang positif karena lebih dari 0. Berarti yang dipakai adalah x lebih dari 1 dan x kurang dari negatif 1. Jadi arah ke kiri dan arah ke kanan ini. Oke, kita lanjutkan. Syarat bilangan numerus harus 0. Numerusnya ada 2. 2x kuadrat min 2x plus 20.
harus lebih dari 0. Untuk X sama dengan 3 kita peroleh ini. Kita masukkan, sehingga menjadi 2X kuadrat dikurangi 2X ditambah 20. X-nya 3 sama dengan 2 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 3. Ini X-nya ditambah 20. Sama dengan 18 dikurangi 6 ditambah 20. Maka diperoleh sama dengan 32. Dan 32 adalah positif. Oke. Yang berikutnya, untuk N kuadrat sama dengan 6X ditambah 5. Ini numeris yang kedua. Maka untuk X-nya sama dengan 3, kita masukkan menjadi 3 kuadrat ditambah 6 kalikan 3. Ini 6 kalikan 3 atau 6X ditambah 5. Diperoleh sama dengan 9 ditambah 18 ditambah 5. Maka menjadi X-nya sama dengan 32 atau positif. Ternyata untuk X-nya sama dengan 3, diperoleh numerisnya positif semuanya. Oke, kita lanjut. Kemudian X sama dengan 5, karena ada 2 ini. Berarti karena ini yang 3 semuanya positif, 3 masuk himpunan penyelesaian. 5 kita masukkan pada numeris yang pertama, yaitu 2X kuadrat menjadi 2 kalikan 5 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2X. 2 kalikan 5 tambah 20. Paham ya? Sehingga menjadi 50 dikurangi 10 tambah 20. Sama dengan 60. Dan 60 adalah positif. Kemudian kita buktikan untuk numeris yang kedua. X-nya sama dengan 5. Diperoleh X kuadrat, berarti 5 kuadrat. Ditambah 6X, 6 kali 5, ditambah 5. Paham ya? Ini untuk sama dengan 5, ini sama dengan 3. Kemudian diperoleh 25 ditambah 30 ditambah 5. Sama dengan 10. Dan positif juga. Dengan demikian, 5 masuk pada himpunan penyelesaian. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 5. Nih, 3 dan 5. Kenapa? Karena numerisnya ketemu dengan positif. Dan bilangan pokoknya juga ketemu dengan positif. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas bentuk yang kelima, yaitu A dikalikan log X bilangan pokok A dikuadratkan, ditambah B dikalikan log X bilangan pokok A ditambah C sama dengan 0. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat A dikalikan log X bilangan pokok A dikuadratkan, ditambah B dikalikan log X bilangan pokok A ditambah C sama dengan 0. Maka A-nya sebagai bilangan pokok ini harus positif dan tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A, B, C ini sebagai koefisiennya itu harus bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka menjadi persamaan linier. Dapat diselesaikan dengan cara mengubah persamaan logaritma menjadi persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Hal ini dapat ditentukan dengan memisalkan log X bilangan pokok A sama dengan Y. Berarti ini kita misalkan dengan Y. Sehingga persamaan logaritma tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan kuadrat dengan variabel Y sebagai berikut.
yaitu AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita perhatikan, ini Y berarti Y kuadrat, ini Y berarti BY. Nih. Paham ya? Nilai-nilai Y1 dan Y2 dapat diperoleh dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat yang sering disebut juga dengan rumus ABC. Kemudian, nilai-nilai X dapat ditentukan melalui persamaan log X bilangan pokok A sama dengan Y1 dan log X bilangan pokok A sama dengan Y2. Dengan demikian nilai X-nya bisa diperoleh. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama dari bentuk yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log kuadrat X bilangan pokok 2 dikurangi 2 kali log X bilangan pokok 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita bahas. Dari bentuk ini, terutama ini, kita ubah, maka menjadi log X bilangan pokok 2 dikuadratkan. Hati-hati, bentuk ini sering keluar. Ya. Kemudian kita misalkan, log X bilangan pokok 2 sama dengan Y. Ini Y. Maka menjadi Y kuadrat, ini, dikurangi 2Y, dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi Y plus 1 dikalikan Y min 3 sama dengan 0. Diperoleh Y-nya negatif 1 atau Y sama dengan 3. Paham ya? Oke. Sekarang untuk Y sama dengan negatif 1. Dari pemisalan log X bilangan pokok 2 sama dengan Y, ini Y-nya kita masukkan, maka diperoleh log X bilangan pokok 2 sama dengan negatif 1. Kemudian, sesuai dengan sifat yang pertama, diperoleh X sama dengan 2 dipangkatkan negatif 1. Ingat, bilangan pokok tetap bilangan pokok. Maka menjadi X sama dengan setengah. 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah. Oke. Yang kedua, log X, untuk Y sama dengan 3. Dari pemisalan, log X bilangan pokok 2 sama dengan Y, maka Y kita masukkan menjadi log X bilangan pokok 2 sama dengan 3. Diperoleh dari sifat yang pertama menjadi log sama dengan X pangkat 3. Ingat, bilangan pokok tetap bilangan pokok. Maka menjadi X sama dengan 8. Maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya diperoleh setengah dan 8. Paham, anak sekalian? Oke, kita lihatkan contoh yang kedua. Kita bahas contoh yang kedua dari bentuk yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log X pangkat 2 ditambah log X bilangan pokok 3 bilangan pokok 3. Hati-hati, numerisnya berpangkat ini. Sama dengan 3. Oke, kita bahas. Dari bentuk log X pangkat 2 ditambah log X bilangan pokok 3, bilangan pokok 3. Ingat, ini semua adalah pangkat dari numerisnya. Nah, sama dengan 3. Perlu Anda ingat bahwa log X pangkat N bilangan pokok A sama dengan N dikalikan log X bilangan pokok A. Artinya, bilangan pangkat bergeser menjadi pengali. Berarti ini pangkatnya kita geser ke depan, maka menjadi 2 ditambah log X bilangan pokok 3, ini, dikalikan log X bilangan pokok 3, yang ini, X-nya ini, sama dengan 3. Paham ya perubahannya ya? Berdasarkan sifat ini. Kemudian kita kalikan 2 dikalikan log X bilangan pokok 3. Ini. Ditambah log X bilangan pokok 3 dikalikan log X bilangan pokok 3. Sama dengan 3. Terus,
log X bilangan pokok 3 dikalikan log X bilangan pokok 3 sama dengan log X bilangan pokok 3 dikuadratkan. Paham ya? Ini kuadratkan. Terus menjadi, kita geser, yang kuadrat kita letakkan di depan, kemudian 3 pindah ruas, menjadi log X bilangan pokok 3 dikuadratkan, ditambah 2 kali log X bilangan pokok 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan log X bilangan pokok 3 sama dengan Y. Ini sama dengan Y. Diperoleh, ini Y kuadrat, ditambah 2 kali Y, dikurangi 3, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi Y ditambah 3, dikalikan Y dikurangi 1, sama dengan 0. Diperoleh, Y min 3, Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 1. Paham ya? Kalau belum paham bisa Anda ulangi lagi videonya. Kemudian, untuk Y sama dengan negatif 3, ini diperoleh tadi. Dari pemisalan, log X bilangan pokok 3 sama dengan Y, Y-nya kita masukkan menjadi log X bilangan pokok 3 sama dengan negatif 3. Y-nya kita ganti. Maka menjadi X sama dengan 3 dipangkatkan negatif 3. Ingat, bilangan pokok tetap bilangan pokok. Oke, maka diperoleh X sama dengan 1/27. Karena pangkatnya negatif. Berikutnya, yang kedua untuk X sama dengan Y sama dengan 1. Dari pemisalannya, log X bilangan pokok 3 sama dengan Y, diperoleh log X bilangan pokok 3 sama dengan 1. Y-nya kita ganti. Oke, diperoleh bilangan pokoknya 3, pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 1. Maka X-nya sama dengan 3. Paham ya? Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 1/27 ini dan 3. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Anda mempelajari materi-materi di atas, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas. Yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan logaritma berikut. Oh ya, tugas ini Anda tulis di buku tugas. Kemudian Anda kasih nama dan kelasnya. Kemudian dikirim ke Google Classroom dengan kode yang telah saya bagikan di masing-masing kelas Anda. Oke, demikian soalnya. Nomor 1, 1 dibagi log X bilangan pokok X plus 6 ditambah log X min 1 bilangan pokok X sama dengan 2 ditambah 1 dibagi log X bilangan pokok 2. Ingat, untuk mengubah pembagian ini ada sifatnya. Awas, posisinya numeris dan bilangan pokok harus dibalik. Yang kedua, log kuadrat X bilangan pokok 5 dikurangi log X pangkat 4 bilangan pokok 5 ditambah log 125 bilangan pokok 5 sama dengan 0. Yang ketiga, log X dipangkat 5 dikurangi log X bilangan pokok 3 bilangan pokok 3 sama dengan 4. Paham ya? Dikerjakan, jangan lupa dikasih nama. Demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.